Halo semua, selamat siang. Perkenalkan dengan saya Berkop dengan NIM 21A10050. Pada hari ini akan presentasikan judul presentasi saya bernama Mengembalikan Ekosistem. Jadi seperti yang kita tahu tentunya, dunia ini tidak hanya ditempati oleh kita-kita sendiri, yaitu manusia. Di dunia ini kita juga ditempati oleh makhluk-makhluk lain seperti hewan, atau tumbuhan, atau makhluk organisme lain. Kalau tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua diciptakan bersamaan di dunia ini, sama dengan makhluk-makhluk yang luar biasa menakjubkan kayaknya oleh sang cipta itu sendiri. Nah, namun kenyataannya semakin maju zaman ini, manusia semakin tidak bisa membendung apa yang mereka sebut dengan samakan mereka, sehingga yang mereka lakukan adalah merusak, merusak alam, membuat membuat bangunan atau merusak alam tentunya. Jadi ya hal tersebut menyebabkan menyebabkan sebuah dampak yang cukup besar bagi kita. Ya, dengan melihat hal tersebut, dunia ini menjadi begitu kotor, polusi, tidak lagi sehat, ya. Tapi ya dalam hal ini masih diperlukan sebuah cara yang kiranya bisa memulihkan em, dampak yang ditimbulkan dari hasil kerusakan lingkungan tersebut. Dan salah satunya caranya adalah mengembalikan ekosistem. Jadi apa itu mengembalikan ekosistem? Mengembalikan ekosistem berarti merujuk pada upaya untuk mengembalikan keseimbangan alami dan keberlanjutan ekosistem yang telah rusak, yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia ataupun bencana alam. Jadi mengapa kita harus melakukan hal ini? Dan kita sadar bahwa seperti data dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis angka deforestasi Indonesia periode 2006-2017 alam mengalami penurunan jadi menjadi 496,970 hektar. Angka deforestasi itu adalah hasil analisa periode Juli 2016 sampai Juni 2017. Hujannya bisa mencapai 64,3% atau sekitar 308.000 hektar di kawasan hutan dan 35,7% atau sekitar 171.000 hektar pada areal penggunaan lain. Jadi, luas hutan pada 2017 sebesar 93,6 juta hektar dengan 40 juta hektar hutan primer. So, mungkin untuk hal ini kita juga harus tahu bagaimana solusinya. Solusi untuk mengembalikan ekosistem dapat berbeda-beda tergantung apa tingkat kerusakan yang ada. Jadi beberapa solusi umumnya ialah seperti kita bisa melestarikan serta memulihkan habitat alam yang rusak, kita bisa meningkatkan dalam pertanian, misalnya meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi erosi tanah dan penggunaan pestisida. Pengolahan air, penting, mengolah air untuk mengurangi pencemaran air, kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim tentunya. Yang hal ini ya tugas arsitek sebenarnya. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan termasuk kehutanan yang berkelanjutan dan pengelolaan perikanan pengelolaan perikanan yang bijaksana, dan juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang penting ekosistem yang sehat dan upaya yang dapat mereka lakukan untuk melindungi dan mengembalikan ekosistem. Dalam arsitektur kita juga bisa melihat beberapa cara dan hal-hal ini bisa digunakan. So, ini contohnya. Well, ini adalah contoh arsitektur, penerapan arsitektur, yaitu Green Office Park di BSD Tangerang. Kawasan perkantoran ini dilengkapi dengan taman dan ruang terbuka hijau yang menjaga keberlanjutan alam sekitarnya. Sekaligus bangunan ini menerapkan penggunaan energi terbarukan dan teknologi hemat energi.
Lalu berikutnya, ini adalah salah satu bangunan menara yang ada di Milan, Italia, Bosco Verticale atau disebut Hutan Vertikal, yang terdiri dari 2 menara tinggi yang dilengkapi dengan lebih dari 900 pohon dan ribuan tanaman. Konsepnya ialah menciptakan hutan vertikal yang dapat membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menciptakan mikroekosistem yang berkelanjutan di lingkungan kota. Jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang. Sekarang saya akan menyampaikan topik tentang konsep desain implementasi konservasi vegetasi. Konservasi adalah upaya pengelolaan yang lebih lanjut terhadap lingkungan. Nah, yang sekarang kita bahas adalah konservasi pada vegetasi. Konsep desain implementasi konservasi vegetasi adalah suatu pendekatan dalam perancangan arsitektur yang memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan melalui penggunaan vegetasi dalam berbagai bentuk dan fungsi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan, serta memberi manfaat bagi lingkungan sekitar dan penggunanya. Penerapan konsep ini dapat dilakukan melalui penggunaan tanaman atau pepohonan sebagai penyerapan karbon dioksida, pembentukan iklim mikro, penangkapan polutan udara, penghasilan komoditas pangan, dan sebagai habitat bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk pengelolaan ini adalah interior landscaping. Interior landscaping adalah seni merancang dan menghias ruang dalam bangunan dengan tanaman hidup. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam ruangan dan menciptakan atmosfer yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Interior landscaping bisa mencakup berbagai macam tanaman, seperti tanaman gantung, tanaman meja, tanaman dinding, dan tanaman besar dalam pot. Dalam konteks coworking space yang mencakup urban farming, interior landscaping dapat menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan lingkungan kerja sehat dan produktif. Tanaman dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen dan membersihkan udara dalam ruangan, sehingga meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan penghuni kantor. Selain itu, tanaman juga dapat memberikan efek relaksasi dan meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, tanaman dalam kantor dapat menjadi bagian dari upaya konservasi vegetasi yang ramah lingkungan. Kemudian ada yang harus kita perhatikan dalam konservasi vegetasi dalam coworking space ini. Yang pertama itu jenis tanaman dalam ruang yang cocok diimplementasikan dalam coworking space ini. Yang kedua jenis media tanaman. Yang ketiga sistem penanaman. Baik, di sini ada ilustrasi dari implementasi konservasi di coworking space. Lanjut untuk jenis tanaman dalam ruang. Ada beberapa kelompok karakter tanaman, jenis tanaman, mekanisme hidup tanaman, dan manfaat dari beberapa jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di dalam kantor. Untuk jenis tanaman dalam ruang yang cocok ada 3. Yang pertama, kelompok karakter tanaman yang menyerap polutan udara dan menjaga kualitas ruang. Yang kedua, kelompok karakter tanaman yang mudah dirawat. Yang ketiga, tanaman hias untuk estetika. Di sini ada beberapa ilustrasi dari jenis tanamannya. Yang pertama untuk karakter tanaman yang menyerap polutan udara dan menjaga kualitas udara ada jenis tanaman spider plant.
seperti gambar ini, spider plant, snake plant, peace lily, pothos, Boston fern, dan rubber plant. Mekanisme hidup tanaman ini mampu menyerap zat-zat polutan udara seperti formaldehida, benzena, melalui daun dan akar mereka. Mereka juga mampu mengeluarkan oksigen yang bermanfaat untuk kesehatan dan konsentrasi. Manfaat dari tanaman-tanaman ini meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, membantu mengurangi gejala sakit kepala, iritasi mata, hidung tersumbat, dan lelah yang disebabkan oleh udara yang tidak sehat. Yang kedua, kelompok karakter tanaman yang mudah dirawat. Jenis tanamannya ada Sansevieria, ZZ plant, dan Philodendron. Mekanisme hidupnya, tanaman ini tidak membutuhkan perawatan yang rumit dan cocok ditanam di lingkungan kantor yang sibuk dan tidak selalu terjaga. Mereka hanya membutuhkan sinar matahari yang cukup, air secukupnya, dan tidak terlalu sering disiram. Manfaat dari tanaman-tanaman ini memberikan keindahan dan rasa nyaman di dalam kantor tanpa membutuhkan perawatan yang sulit. Kelompok yang ketiga yaitu tanaman hias untuk estetika. Untuk jenis tanamannya ada Fiddle Leaf Fig, Monstera, Dracaena, Calathea. Untuk mekanisme hidupnya, tanaman ini memiliki bentuk dan daun yang indah dan dapat memberikan efek estetika dalam kantor. Mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup dan perawatan yang lebih teratur dibandingkan jenis tanaman yang mudah dirawat. Berikut ilustrasi dari tanamannya. Manfaat dari tanaman ini meningkatkan keindahan kantor dan memberikan suasana yang lebih menyenangkan bagi penghuni kantor. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jenis media tanamnya. Untuk jenis-jenis media tanam yang biasanya digunakan adalah sphagnum moss, lumut fermentasi, daun bambu, daun kompos, sekar bakar, skam mentah, tanah gembur merupakan media yang umum digunakan pada tanaman, umumnya mensirkulasi air dengan baik. Memiliki humus yang sudah terurai dan jumlah memadai. Selain tanah gembur, tanaman akan semakin baik jika ditambahkan dengan media tanam lain, seperti tanah liat, pupuk kandang, arang sekam, dan cacahan tabut kelapa. Untuk lebih praktisnya dapat membeli media tanam yang sudah siap dalam karung, yang biasanya dijual oleh tukang taman. Bisa dilihat ilustrasi di sini dari beberapa media tanam. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah sistem penanamannya. Ada beberapa sistem penanaman yang diimplementasikan dalam coworking space. Yang pertama, sistem WIC, sistem deep water culture, sistem aeroponik, dan yang keempat, vertical display. Untuk contoh vertical display, sistem penanaman vertical display, sistem penanaman green wall memiliki beberapa tipe sesuai sistem penanamannya. Tipe yang ada beberapa di antaranya itu vertical display dan planting pockets. Vertical display merupakan sistem tanam green wall dengan penggunaan pot yang dikhususkan untuk diletakkan pada dinding. Seperti ilustrasi berikut ini. Vertical display sangat mudah dibuat dan dirawat, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Planting pockets merupakan sistem green wall yang media tanamnya menggunakan sebuah kantung pot yang ditempelkan atau dipaku pada dinding. Kemudian untuk tanaman dalam ruang. Kemampuan tanaman untuk hidup dalam ruangan tertutup tergantung pada pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di dalam ruangan tergantung pada efek individualnya, kondisi tempat tumbuhnya, dekorasi lingkungannya, karakteristik tanaman, penampilannya, siklus hidupnya, laju pertumbuhannya. Baik, untuk kesimpulannya,
Kesimpulan dari penerapan konsep desain interior landscaping dalam bangunan coworking space berbasis urban farming. Yang pertama, penerapan metode penanaman vertical display. Tanaman dinding dan beberapa tanaman pun dapat memaksimalkan penggunaan ruang vertikal dan memberikan efek estetika yang menarik. Yang kedua, pemilihan jenis tanaman yang tepat dan perawatan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan konsep ini. Yang ketiga, selain itu, konsep ini juga dapat mendukung tujuan bangunan coworking space berbasis urban farming yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Pagi, perkenalkan nama saya Kevin Chandra Pratama Saputra, NIM 21A10044. Saya akan menjelaskan materi sampah dan sistem kota. Definisi sampah. Sampah merupakan bahan yang tidak diinginkan atau tidak bernilai lagi bagi pemiliknya yang perlu dibuang atau diolah. Sampah dapat berupa sisa-sisa dari kegiatan manusia seperti sisa makanan, kemasan, limbah industri, dan segalanya. Permasalahan sampah di kota. 1. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah sampah di kota. 2. Pengolahan sampah yang tidak efisien dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat. Jenis-jenis sampah. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Pengolahan sampah organik. 1. Pengolahan sampah organik. Kompos sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos melalui proses pengomposan. Biogas sampah organik juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi biogas melalui proses fermentasi. Pengolahan sampah anorganik. Daur ulang sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dapat didaur ulang menjadi bahan-bahan baku baru. Pengolahan termal. Sampah anorganik yang sulit didaur ulang dapat diolah melalui proses pembakaran untuk menghasilkan energi. Pengolahan sampah berbahaya. Pengolahan sampah berbahaya perlu ditangani dengan hati-hati. Pengolahan sampah berbahaya meliputi pemilihan, penyimpanan, dan pengolahan sampah yang sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Pengumpulan dan transportasi sampah. Pengumpulan dan transportasi sampah yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dan diangkut ke tempat pengolahan atau tempat pembuang akhir menggunakan kendaraan pengangkut sampah. Tempat pembuangan akhir TPA dan alternatif. TPA, tempat pembuang akhir, adalah tempat di mana sampah-sampah ditempatkan untuk dikubur. Namun penggunaan TPA semakin terbatas karena lahan yang terbatas dan masalah lingkungan alternatif TPA. Tempat proses akhir TPA, tempat di mana sampah diolah sebelum dibuang seperti melalui proses daur ulang atau pembakaran. Tempat pengolahan sampah berbatu, tempat yang menggabungkan berbagai metode pengolahan sampah seperti daur ulang, kompos, dan pembakaran. Teknologi pengolahan selanjutan. Pengembangan teknologi untuk mengubah sampah
menjadi sumber energi terbarukan seperti gasifikasi atau propolis. Upaya meningkatkan sistem pengolahan sampah di kota. A. Kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, mengurangi sampah, dan menggunakan kembali barang. B. Program pengolahan sampah terpadu. Mengimplementasikan program pengolahan sampah terpadu yang melibatkan partisipasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengumpulkan pengolahan dan membuang sampah. C. Edukasi dan kampanye. Melalui edukasi dan kampanye mengenai pengolahan sampah yang benar, pentingnya daur ulang, pengolahan sampah plastik, dan pemulihan produk ramah lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Yohanes Bintang Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan apa ya itu energi efisiensi arsitektur. Jadi, efisien arsitektur sendiri mengintegrasikan keberlanjutan dan efisiensi energi dalam perancangan bangunan itu sendiri. Konservasi energi ini berfokus pada perancangan dan konstruksi bangunan yang efisien dalam hal energi, dengan tujuan mengurangi konsumsi energi, emisi karbon, dan dampak lingkungan. Kenapa kita perlu melakukan konservasi energi? Sebelumnya, konservasi. Apa itu yang disebut konservasi? Konservasi sendiri merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan, dan juga termasuk dalam proses pemanfaatan energi secara efisien dan rasional. Pentingnya konservasi energi dalam arsitektur, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam era perubahan iklim saat ini, serta kekhawatiran terhadap sumber daya yang terbatas, konservasi energi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Arsitektur yang berfokus pada konservasi energi dapat membantu melindungi sumber daya alam dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena pemanasan global yang terjadi saat ini tidak secara langsung disebabkan oleh tingginya konsumsi energi, akan tetapi lebih disebabkan oleh jenis dan sumber energi yang digunakan. Setiap jenis sumber energi yang menghasilkan nilai emisi CO2 yang berbeda. Contohnya adalah energi listrik yang bersumber dari bahan bakar minyak. Itu menghasilkan emisi CO2 sebesar 540 gram per setiap kWh-nya. Sementara pembangkit listrik tenaga air maupun tenaga nuklir tidak menghasilkan emisi CO2. Sedangkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik uap yang digerakkan dengan bahan bakar batu bara menghasilkan emisi CO2 sebesar 940 gram per kWh-nya. Next. Lalu upaya konservasi energi apa yang dapat dilakukan dalam dunia arsitektur? Yang pertama adalah desain berorientasi matahari. Kedua adalah sistem pencahayaan efisien dan juga penggunaan bangunan yang ramah lingkungan. Desain berorientasi matahari sendiri adalah pendekatan dalam perancangan bangunan yang mempertimbangkan penempatan dan penataan elemen-elemen bangunan agar dapat memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari. Prinsip ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan menciptakan kondisi ruangan yang nyaman secara termal dan pencahayaan alami. Dalam desain berorientasi matahari sendiri, ada beberapa faktor utama yang diperhatikan, antara lain penempatan bangunan, memilih dan mengatur posisi bangunan dengan cermat untuk memanfaatkan sinar matahari secara maksimal. Misalnya, memposisikan jendela dan ruangan utama menghadap ke arah selatan dan mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Yang kedua adalah pengaturan pencahayaan alami, merancang tata letak dan ukuran jendela, pintu, atau bukaan lainnya untuk memungkinkan masuknya cahaya matahari secara optimal ke dalam ruangan. Dan ini membantu mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan dan mengurangi penggunaan listrik. Manfaatkan sinar matahari sebagai sumber pemanas
pada musim dingin dan penerapan elemen penahan panas seperti penutup jendela dan penggunaan dinding berisolasi untuk mengurangi panas yang masuk pada musim panas. Dengan demikian, ketergantungan pada sistem pemanas dan pendingin mekanis dapat dikurangi. Yang keempat adalah desain landscape dan penutup. Memanfaatkan elemen landscape seperti pepohonan atau perisai alami untuk memberikan perlindungan dari panas. Dengan menerapkan prinsip desain berorientasi materi dapat memanfaatkan energi materi sebagai sumber daya alami yang tersedia secara gratis. Keuntungan dari pendekatan ini termasuk pengurangan emisi energi, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas ruangan, dan penghematan biaya operasional jangka panjang. Lalu yang kedua adalah sistem pencahayaan efisien. Sistem pencahayaan efisien mengacu pada penggunaan teknologi dan strategi yang dirancang untuk memberikan pencahayaan yang optimal dengan menggunakan energi yang minimal. Tujuan utama dari sistem pencahayaan efisien adalah mengurangi konsumsi energi yang digunakan untuk pencahayaan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Beberapa elemen yang terkait dengan sistem pencahayaan efisien antaranya adalah lampu hemat energi, penerangan zonasi, dan juga masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan yang berkelanjutan. Konservasi energi dalam arsitektur berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan mengurangi konsumsi energi itu sendiri, emisi karbon, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini membantu melindungi sumber daya alam yang diperhatikan untuk kebutuhan generasi masa depan. Efisiensi energi sendiri bertujuan untuk menciptakan efisiensi penggunaan energi dengan menerapkan strategi seperti desain berorientasi materi, isolasi termal yang baik, dan penggunaan teknologi energi terbarukan. Bangunan dapat mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi itu sendiri. Jadi melalui konservasi energi dalam arsitektur, kita dapat menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, efisien secara energi, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk melindungi lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai arsitek dan perancang bangunan, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan bangunan masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi energi dalam setiap proyek perancangan, kita dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.